Hai, selamat datang di kisah pengantar tidur. Hari ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue lagi. Saat ini gue pas kelas 3 SMA. Gue nggak terlalu hafal detailnya kenapa gue saat itu bisa ada kelas di lantai 3, sementara kelas asli gue ada di lantai 2. Jadi gini ceritanya. Dulu bel pulang tuh udah bunyi. Jadi gue dan teman-teman udah turun ke bawah. Saat di bawah, ketika gue mau jajan dulu ke kantin, teman gue Putri dan Dewi napak gue, manggil gue. Dia ngajak, "Fah, bisa temenin gue nggak ke atas? HP gue ketinggalan." Si Putri ngomong gitu. Ya karena itu mendung dan gelap, mungkin mereka takut gitu kan. Akhirnya gue temenin ke atas. Saat di lantai 3, pas gue masuk kelas, ternyata guru gue yang tadi ngajar di sana, di kelas terakhir, belum keluar. Masih beres-beres. Sebut aja namanya Bu Retno. Waktu kita masuk ke dalam kelas, Bu Retno nanya, "Fah, kenapa ke kelas lagi? Ada yang ketinggalan?" Terus gue bilang aja, "Ini Bu, HP-nya si Putri ketinggalan. Saya sih cuma nemenin doang. Ya ini berdua takut kali gitu kan." Terus akhirnya yaudah gue masuk, nyarilah kita. Dan Putri dan Dewi itu duduknya di belakang kelas. Jadi kita nyari sekitaran situ lah. Kita ngubek-ngubek, nyari-nyari di kolong meja, kolong kursi. Pokoknya kita cari yang menurut kita dia tadi habis duduk di sana gitu. Dan si Bu Retno ini nggak turun. Dia nungguin kita nyari HP-nya si Putri gitu. Jadi dia duduk, cuman berdiri di depan kelas aja. Karena gue lihat dia udah kelar beres-beres. Kita lagi nyari. Mungkin agak lama ya kita di sana nyari-nyari, sekitar 10 menitan lah kira-kira. Maksudnya lama lah ngubek nyari-nyari HP gitu. Terus waktu kita lagi nyari-nyari, Bu Retno nanya, "Fa, belum ketemu HP-nya?" Terus gue bilang aja, "Belum Bu, gak apa-apa Ibu kalau mau turun duluan, kita masih nyari-nyari gitu." Terus Bu Retno cuma diem aja. Kita lanjutlah nyari. Dan terbesit gitu pikiran, oh mungkin tadi udah diberesin sama office boy, udah diberesin sama yang bersih-bersih gitu. Jadi dibawa sama dia gitu, HP-nya ditaruh di TU atau di Satpam mungkin gitu, kita nggak tahu. Pas kita lagi nyari-nyari, tahu-tahu Bu Retno teriak, "Udah ketemu belum? HP-nya?" Nani? "Belum Bu." Masa? Lama banget. Udah ketemu belum? Ibu teh apa? Gue kaget banget dong, karena teriakan itu belum ketemu juga. Gue kaget kan, dan temen-temen kaget, karena Bu Retno bukan tipikal guru yang membentak gitu loh modelannya. Jadi ngomongnya halus gitu, jadi bukan tipikal guru yang galak-galak gimana gitu. Akhirnya gue berniat untuk nyamperin Bu Retno, kayak mau nanya, "Ibu kenapa?" gitu. Pas gue sampai depan mukanya pucat. Dan gak seperti perawakan Bu Retno yang gue kenal selama ini. Dan yang lebih aneh adalah, dari mulutnya gue bisa lihat jelas ada keluar benda-benda aneh. Dan itu serem parah. Apa? Jawab ya.
gue gak tahu gue gimana, gue nggak bisa mikir saat itu, dan gue langsung ke Putri dan ke Dewi. Gue langsung lari ke mereka dan bilang, kita turun sekarang aja, nyarinya nanti, tunggu satpam atau tunggu apa nanti aja. Kenapa? Bu Retno aneh. Gue ngeliat sesuatu yang keluar dari mulut dia. Pokoknya gue langsung ajak si Putri dan Dewi langsung turun, dan gue nggak negor Bu Retno lagi. Bodoh amat deh, turun. Akhirnya gue turun. Dan gue lihat Bu Retno emang ikutin kita dari belakang, maksudnya ikut turun gitu. Cuman waktu sampai lantai dasar, lantai 1, tinggal kita bertiga aja, gue, Putri dan Dewi. Bu Retno nggak ada. Akhirnya yaudah, karena dalam keadaan panik, kita bertiga, kita cari tempat yang terang. Karena suasana mau hujan kan, mendung, jadi gelap gitu. Udah sekitar jam 5:30 gitu lah, mau maghrib. Akhirnya kita mutusin untuk ke depan, ke gerbang sekolah. Ada pos satpam kan. Akhirnya gue nyamper tuh ke pos satpam. Dan gue lihat Bu Retno ya lagi duduk sama Pak Indra, satpam sekolah gue saat itu pas SMA. Cuma karena gue udah ngerasa, oh gue sering ngalamin kayak gini nih, yang aneh-aneh kayak gini, gue langsung samper ke Bu Retno. Gue nyamperin dia, gue tanya, Ibu tadi sama saya sama Putri dan Dewi kan di kelas nyari HP. Terus Bu Retno yang kayak, enggak, Ibu dari tadi di sini duduk dan ngobrol sama Pak Indra. Dan Pak Indra juga, iya dari tadi Bu Retno di sini gitu. Terus gue yang nggak mau bikin suasana makin panik, gue bilang aja, oh gitu Bu ya, oke deh gitu. Terus tiba-tiba Bu Retno pas gue udah mulai pergi, dia manggil, Fah, kenapa sih? Ada yang nyerupain Ibu ya? Dan saat itu ternyata gue baru diceritain sama Bu Retno. Selama di sekolah ini, selama dia jadi guru di sini, gak cuman gue yang pernah diliatin sesosok yang mirip sama dia. Banyak kasusnya. Dan ini gak sekali 2 kali. Bahkan bertahun-tahun yang lalu udah banyak banget. Gue gak tahu kenapa, tapi emang dia guru di sini yang sering diserupain sama si sosok ini. Gitu. Alright, jadi itu cerita pengalaman gue sendiri saat SMA dulu kelas 3. Mungkin kalau lo punya cerita yang menarik, yang mungkin gue bisa bahas di sini, lo bisa cerita di komen, atau bisa hit me in Instagram, langsung DM gue kalau lo punya cerita yang menarik. Semoga kisah pengantar tidur kali ini bisa bikin kalian tidurnya lebih nyenyak lagi. Oke, selamat tidur.